itu ada ketua LPM, ada sekretaris LPM. Kemudian dibantu oleh 3 kepala pusat. Di bawahnya itu ada 3 kepala pusat. Nanti kaitannya dengan apa sih gunanya LPM gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah pengembang standar Bu, kepala pusat pengembang standar. Nah apa sih fungsinya pengembang standar? Pasti beliau ini yang mengkoordinasi, menjadi koordinator. Apa yang Ibu tadi bilang SOP itu sebetulnya adalah pembuatan penyusunan standar Bu. Standar pas ya. Jadi standarnya itu nanti ada 3 Bu, standar pendidikan, standar penelitian yang akan Ibu pasti koordinasinya dengan LPPM ya, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi harus bareng terus Pak dengan LPM, meskipun yang di sini koordinatornya dalam pengembangan standar adalah LPM, tapi yang mengetahui standar-standar apa saja itu seorang peneliti, bagaimana proses penelitiannya, apa itu isi penelitiannya yang sudah berkaitan dengan visi state dan juga visi prodi, kan itu adalah yang mengetahui adalah orang LP2M. Maka selalu sifatnya adalah koordinasi bareng. Karena 2 standar besarnya itu ada di LP2M justru LPPM ya. Karena Tridharma itu kan adalah pendidikan, penelitian, pengabdian. Memang koordinator pembuatan standar mutunya itu adalah LPM, tapi LPM paling tahunya adalah tentang standar pendidikan. Sementara harus ngobrol dan harus duduk bersama dan menyusun dengan LPPM untuk penelitian dan pengabdian. Itu. Acuannya kemana? SNDikti yang terbaru kan 2021 kan gitu ya. Ya kalau mau misalkan sama aja saja dengan SNDikti ya tinggal diambil saja SNDikti itu standar-standarnya kemudian dimasukkan menjadi standar milik state, tapi ya harus diawali dengan latar belakang, harus diawali dengan SK. Ibu ngambil dari SNDikti yang standar minimal itu, dan kemudian diadopsi, dijadikan standar mutunya state. Tapi harus ada cover, harus ada tim gitu Bu ya, harus ada tangan-tangan, validasi dan segala macam. Pasti nanti ada pelampauan, karena diharuskannya kan ada melampaui ya. Melampauinya ya apa kira-kira ciri khas yang diminta oleh Yayasan Al-Khairiyah terhadap state. Itu saja, nggak usah muluk-muluk, jangan terlalu banyak, karena standar minimal SNDikti saja mungkin kesulitan kita mengejarnya. Bisa saja menyamainya itu alhamdulillah, apalagi kalau sampai melampaui. Jadi yang melampauinya jangan terlalu muluk-muluk, tapi disepakati apa yang kira-kira bisa tercapai. Itu secara garis besarnya. Dari standar mutu pendidikan, penelitian, pengabdian barulah turun Bu. Misalkan di situ kan ada dosen ya, nanti kan ada SOP rekrutmen, ada SOP pelatihan, ada SOP penjadwalan, ada SOP pembimbingan, banyak sekali nantinya Bu. Jadi yang saya tegaskan saat ini, state harus memiliki buku standar mutu. SPM-nya itu harus lengkap dulu. Jadi individunya sudah ada Bu ya. Apa artinya penjamin mutunya sudah ada organnya ya. Organnya adalah LPM, ada ketua, terus dibantu 2 orang. Nah 2 orang, itu sudah SK Bu ya? Sudah. Alhamdulillah, organnya sudah ada. Kemudian tinggal standarnya dibuat. Berarti kan ada 4 buku induk itu. Yang pertama adalah kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, baru kemudian formulir mutu. Dari situ kalau itu udah aja, udah dipahami bersama, penurunan-turunannya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan. Nih saya tanya, dalam pelaksanaan standar ya, ketika misalkan penjadwalan, apa yang dilakukan pertama ketika jadwal setiap semester nih? Ayo, bentar lagi kan semester ganjil. Apa yang diawali? Siapa yang mengawali? Kalau nyusun jadwal?
Prodi membuat draft MK ya, dan juga nama-nama dosennya kan kemudian. Nah, dari prodi kemana? Prodi, ketua prodi itu dengan semena-mena nggak milih orang dan milih MK itu? Tidak. Melihat apa? Melihat latar belakang keilmuan, apalagi mungkin sekarang sudah ada serdosnya kan gitu ya, bidangnya pasti akan melakukan artinya pemilihan, artinya tidak semena-mena nempatin biar jamnya cukup. Mohon maaf kalau bahasa saya ini ya. Tapi ada standar-standar untuk menetapkan seseorang dosen memegang suatu mata kuliah. Itu dilaksanakan atau belum sebetulnya? Sudah dilaksanakan belum? Sebagian sudah. Iya, Sebagian sudah. Maka dosen di sini sudah S2 semua kan? Minimal kan? Nah, standar minimal SNDQ-nya sudah ada. Apalagi sekarang saya lihat tadi dikenalkan doktor udah melampaui semua. Oh ya, dokter Ruhut. Ya kan tadi kan dikenalkan oleh ibu kan ini dokter. Standar minimalnya SNDQ dosen untuk sarjana, tingkat sarjana adalah S2. Tapi di sini sudah alhamdulillah sudah doktor. Itu sudah menjadi pelampauan untuk standar dosennya udah melampaui. Berapa persen kira-kira yang sudah doktor? Kan bisa dihitung dari jumlah dosen state. Nanti kalau lebih spesifik lagi dari jumlah dosen PAI atau ya kan kelihatan gitu. Dosen tetap ya. Ya, nanti kalau dosen tetap dan bersertifikasi ada pelampauan lagi kan ya. Pelatihannya seperti apa? Banyak sekali. Maka kita paling tidak harus membaca Standar Nasional Pendidikan SN Dikti Pendidikan Tinggi itu. Kita harus kuasai. Ibu mungkin nanti ngaji itu Bu. Walaupun di pengajian ngajinya yang lain, tapi kalau di LPM ngajinya adalah SN Dikti. SN Dikti. Iya. Ya. Pas amat Pak, kami juga kemarin sudah Bapak Taufik, Pak kita nanti kayaknya ngaji standar nih. Jadi sekarang Bapak bilangnya ngaji, jadi kami juga. Iya, memang kami juga di UIN tuh ya ngaji lah paling tidak. Ya. Karena sekarang polanya baru Bu, jadi kami juga harus ini. Nah, misalkan saya lihatkan aja buku standar khususnya. Ini nanti bisa di-download aja atau saya kasih juga nggak apa-apa. Ini punya UIN tahun 2022, karena kan 2021 kan baru ya. Nah, nih Bu, kalau itu ngambil dari SNDQ tapi diawali harus ada begininya. Siapa yang nyusun gitu ya? Siapa penyelaras? Saya sih padahal mah tangan-tangan doang Bu. Di sini ada penelaahnya tuh pasti ada ketua senat Pak. Nah nanti ada wakil ketua mungkin di sini Bu ya, wakil ketua kan, atau mungkin siapapun nggak apa-apa. Nanti di sini baru ketua. Nah ada SK-nya, legalitas, validitas itu kan. Walaupun isinya sama dengan SNDQ, tapi kita adopsi dan kita susun SK. Kegiatannya mungkin FGD aja gitu ya, atau apa nggak usah, kalau di luar mungkin mahal, mendingan di dalam gitu. Gitu. Tapi ya kalau akhirnya mungkin ini sanggup kali Bu ya. Kalau UIN lagi efisiensi Bu sekarang, jadi nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Kegiatan kami adalah yang rutin, yang betul-betul wajibnya kami, yaitu ngajar, meneliti, membimbing dan segala macamnya. Nah ini Bu kemudian standar. Yes, Paul. Ini Bu, jadi ada 3 standar besar yang saya bilang tadi. Yang harus dibuat adalah standar pendidikan. Di bawahnya SKL, isi proses penilaian dosen kan gitu ya. Sarana prasarana kan udah punya, pengelolaan pembelajaran udah, pembiayaan sudah ada. Nah ini Bapak LP2M, ternyata buku ini 2 bab itu memang harus komunikasi dengan LP2M, hasil penelitiannya seperti apa yang dituntut gitu ya, apakah skalanya lokal, mungkin penelitiannya kalau di Cilegon mah karena ini pengen nasional, atau mungkin sudah berupaya ke arah internasional, tinggal ditetapkan aja. Nah, gitu. Pengabdiannya juga seperti apa,
cara-cara pengabdiannya kan mungkin tidak hanya mungkin ke masyarakat, mungkin ada sifat tematik atau mungkin ada membuat produk meskipun tarbiyah apa produknya gitu ya. Bisa seperti itu atau jurnal atau apa, silakan. Nah baru Bu, karena kalau yang 3 ini Bu, pendidikan, penelitian, pengabdian itu standar minimal. Kita ngambil plek-plekan dari SNDT, kopi saja, tinggal kopi, tinggal diklasifikasikan. Nah yang milik sendirinya itu adalah standar tambahan. Nah kita harus memiliki standar tambahan apa, misalkan visi misi kan gitu ya. Mungkin kemahasiswaannya apa yang kira-kira yang beda antara STIP dengan kampus-kampus yang lain gitu, apa kira-kira? Mungkin ada integrasi keilmuannya, pola Al-Khairiyah mungkin kan gitu ya. Nah seperti apa? Nggak usah terlalu banyak juga Bu. Yang penting semuanya ini harus nantinya di audit. Gitu. Nah ini tersedia di di website LPM ataupun saya kasih karena saya sudah downloadkan, gitu aja nggak apa-apa. Nanti tinggal diubah aja itunya, SK-nya diubah aja. Dan tinggal disesuaikan. Kalau misalkan berat jangan, kalau memang ini terlalu lemah menurut Al-Khairiyah ditambahin. Gitu ya Bu ya. Jadi lakukanlah kesesuaian dengan yang tahu kesesuaian standar itu adalah Al-Khairiyah sendiri gitu kan. Nah ini definisi ada semua. Nah ini Bu, misalkan pernyataan standarnya adalah misalkan mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi menetapkan ya, rasionalisasinya pernyataan standarnya, strategi dan indikator dari standar kompetensi lulusan harus gini ya, misalkan apa nih, ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum. Jadi indikatornya harus tersedia pengembangan, berarti kan SOP nantinya atau pedoman ya, pedoman pengembangan kurikulum. Pedoman tersebut disusun siapa aja perumusnya, tidak hanya ketua, wakil ketua, ketua senat, dosen, tapi juga paling tidak ada mahasiswa, ada perwakilan alumni, ada juga perwakilan dari pihak yang berkepentingan. Mitranya siapa? Apakah dari kalau STIP pasti dari madrasah gitu Pak ya, sehingga nanti ada feedback. Nah kemudian kalau sudah disusun, ketua menetapkan pedoman tadi, tangan tadi. Nah berarti kan ini kan ada alurnya, ada wujud buku pedoman kurikulum. Itu tidak sah kalau tidak di SK-kan oleh ketua STIP. Tapi yang mengajukan harus ketua LPM, ada alurnya dan juga diketahui pertimbangannya oleh ketua senat. Seperti itu. Apa strateginya sehingga punya stok pedoman? Ya paling tidak punya kegiatan Bu ya untuk menghasilkan pedoman. Biasanya apa? Nggak perlu workshop misalkan, mungkin bisa jadi diskusi FGD atau rapat ya Pak ya, yang biasa rapat koordinasi gitu kan, itu bisa. Tidak semuanya melulu harus workshop gitu. Bisa jadi narasumbernya seperti saya cukup dengan daring gitu kan, gitu nggak apa-apa, bisa aja seperti itu. Dan LPM tadi ketua, ada sekretaris, kemudian ada pengemban standar. Karena kita Pak Ketua mohon maaf kan Bapak selalu SOP dan standar ya. Maka kami awali adalah organnya sudah ada Pak ya. Organnya itu ada ketua LPM dan dibantu 2. Dan saya nyatakan standarnya itu bukan hanya pendidikan, maka saya juga memohon kepada LPPM itu yang memperhatikan juga standar penelitian dan juga standar pengabdian kepada masyarakat. Nanti selebihnya tambahan-tambahannya apakah visi misi ya bareng-bareng. Nah ini Bu, pernyataan standar macamnya, strateginya ada, indikatornya ada, tinggal mohon dibaca aja, gitu ya. Itu. Kemudian Bu, setelah kampus
pedoman, ya kan berarti kan kalau kampus pedoman itu produksinya adalah mengembangkan standar-standar ya. Ibu bingung tadi Bu ya, dari mana mulainya kan mengembangkan standar itu ya. SOP katanya, padahal SOP mah garis alur aja, masuk ke keuangan, bayar, kemudian mencetak print out pembayaran, kan itu mah sebetulnya kalau SOP cukup dengan gambar alur ya. Tapi justru harus yang dimiliki adalah buku 4 SPMI, kebijakan manual, siap orangnya yang melakukan, standar itu aturan-aturannya, SNDT dan melampauinya. Kemudian formulir, kan kita punya form ya di sini ya, dikumpulkan aja, kemudian di-coverkan. Nah Bu, pendidikan dilaksanakan kan dari mulai ngajar dilaksanakan kan Bu ya, sepanjang yang mulai harian kan Bu ya. Mungkin kalau pengajaran, pembelajaran itu adalah semester Bu ya. Tapi kalau penelitian dan pengabdian adalah tahun anggaran kan gitu ya. Maka kalau pendidikan itu aminnya, nanti bahasa aminnya pasti bukan dengan audit saja, tapi ada monitoring dan evaluasi. Ada nggak monitoring di sini? Belum. Biasanya apa yang diawasi dari dosen ngajar Bu? Apa yang dilihat dari dosen ngajar? RPS. Nah itu sebetulnya monitoring. Siapa yang melakukan itu? Kaprodi ya, Kaprodi. Jadi Bapak ketika misalkan mau ngajar, RPS-nya diserahkan ke Kaprodi ya. Kemudian apa yang kepada Sekrodi. Nah, Pak Sekrodi ini berbagi aja. Nah, minta RPS ke dosen ya. Iya betul. Apa yang kemudian setelah diserahkan RPS-nya oleh dosen, apa yang dilakukan oleh Sekrodi? Menyesuaikan ini apa namanya? Jadi sebelum buat jadwal, RPS dikumpulkan. Kemudian kita sesuaikan mata kuliah itu sesuai bidang keahliannya. Terus? Kan Bun? RPS ya, RPS itu kata Pak Ketua harus dimonef nih, RPS nih harus dinilai. Iya. Apa kira-kira RPS itu yang perlu dilihat dari standar nasional pendidikan? CPM. Nah itu CPMK-nya dari mana dapatnya? Apakah dari kurikulum prodi atau ngambil dari googling kan gitu ya? Itu nanti baru checklist iya atau tidak. Gampang. Itunya mah instrumennya Pak. Formulirnya Pak. Iya, formulirnya tinggal yang mudah-mudah mas sekarang mah sudah di checklist aja, betul, sudah, belum, tidak gitu aja. Nanti baru diisinya dari sini. Bagian awal RPS itu kan ada identitas ya, ada kode misalkan kode MK, kemudian ada bobot SKS ya, kemudian juga apakah dia ada prasyarat sebelum MK ini kan gitu. Nah itu kan dilihat, jangan-jangan isinya itu tidak sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Setelah itu identitas segala macam, baru tadi Bapak ada pertama CPL dulu kali ya. CPL ya. Iya, jadi lulusan dulu. Nah benar nggak, jangan-jangan kebanyakan. Padahal 1 MK nggak mungkin semua digotong dengan 1 MK biar jadi sarjana, nggak mungkin kan? Hanya mungkin berapa CPL saja. Baru kemudian diturunkan menjadi CPMK. CPMK itu terkait dengan 16 kali pertemuan. Kalau dipotong dengan UTS dan UAS berarti 14 kali pertemuan. CPMK-nya berapa, nyambung apa tidak? Memang harus ada yang menganalisis. Biasanya Sekrodi dan Ketua Prodi. Jangan lagi-lagi ke LPM. LPM tinggal mengumpulkan hasil, nanti dilaporkan kepada ketua gitu. Jadi koordinator LPM itu sifatnya koordinator. Kalau di kami garisnya adalah tidak nyambung, tidak solid. Sifatnya monef itu oleh pimpinan, dan Sekrodi ketua prodi adalah juga pimpinan di prodi. Jadi itu banyak gambarannya. RPS kita monef, tapi memang untuk memonef tersebut butuh instrumen,
bagian-bagiannya di mana, apa saja yang harus dilihat, kesesuaiannya atau tidak. Itu. Jadi LPS nanti bisa sih Ibu ke LPM kami saya kasihkan lah, nggak apa-apa kan, Pak Rohman juga orang PAI juga. Apa biar di sini nggak pusing gimana bentuknya gitu. Yang penting paling tidak belajar gimana menggunakannya ya gitu ya. Kalau yang kurang ditambahin, kalau yang lebih makanya nggak ada yang. Jadi biar Excelnya itu enak, iya nanti keluar hasil gitu. Kalau nyeritain instrumen kan perlu pengembangan Pak ya. Orang-orang yang ahli di IT, kami juga dibantu ada ketua prodi desain itu ahli. Jadi kami punya Excelnya, dia membentuk kepada dashboard. Jadi saya sudah dashboard, ISPMI, semuanya buat monet RPS, buat monet pembelajaran, buat evaluasi diri persiapan akreditasi, dan bahkan AMI satu instrumen tapi digunakan secara berangkai dari mulai monet, evadir, AMI dalam 1 tahun akademik. 3 tahapan evaluasi dari PPEPP itu ya kan, evaluasinya AMI itu kan E-nya ya, itu menggunakan satu instrumen tapi dilakukan dengan 3 cara. Nah, organ kami selain LPM itu di setiap prodi ada gugus kendali mutu. Biasanya juga nantinya ada juga yang auditor. Karena ngebantu LPM itu tidak hanya LPM, tapi mungkin karena masih 2 prodi cukuplah dari LPM dan 2 anggota. Nah gitu, cukup karena masih, ya mohon maaf ya masih 2 prodi ya Pak ya. Nah masih 2 prodi. Nanti kalau sudah bertambah, berkembang, pasti akan ada kebutuhan untuk penambahan jumlah personil. Itu Bu, jadi SPMI itu adalah standar, penetapan standar atau pertama PPEPP katanya ya, ketika akreditasi PPEPP. Penetapan apa yang ditetapkan? Tetapkan dulu standar ya. Standar pendidikan, penelitian, pengabdian dengan pembagiannya, isi, proses, pembiayaan, prasarana, dan segala macam itu. Tinggal dilihat di standar mutunya. Kalau misalkan pengen diskusi silakan ke LPM. Semoga saja masih di LPM gitu ya. LPM-nya tetap ada insya Allah. Nanti kami komunikasikan. Mungkin beberapa di sini kan sudah komunikasi dengan dengan kami di LPM, dan juga pesan rektor kami, beberapa rektor, mantan rektor juga, bahwa kita harus bermitra dengan jangan yang luar-luar, malah justru di Banten ini dengan kampus-kampus PT KIS di Banten, jangan malah keluar gitu. Makanya kami sering beberapa kali ketika masih belum efisiensi Pak ya, pasti ketika workshop itu menyertakan misalkan dari Rangkas yaitu sekolah tinggi, pesantren, Darun STPDN itu ya, Darun Naim ya. Kami juga pernah Bu ya. Iya betul Bu. Jadi sebetulnya itu bagian dari kami. Nah itu penetapan. Yang kedua pelaksanaan PPEPP, pelaksanaan. Kita sudah melaksanakan. Dalam pembelajaran pasti diawali dengan SK ngajak kan, surat tugas ya. Surat tugas juga kemudian kan ada rapat ya. Rapat pembagian jadwal ya. Dalam rapat itu selain pembagian jadwal ada evaluasi nggak? Apa yang dievaluasi? Proses perkuliahan. Sebelumnya Pak ya. Berdasarkan temuan sebelum itu kan hasil monnya sama, sebetulnya sama gitu. Apakah ngajar diawali dengan langsung ngasih materi ketika jam pertama, hari pertama, pertemuan pertama? Kontrak sama itu dengan SNDT Pak, memberikan kontrak. Apa dalam kontrak itu yang harus ada? Nah di silabus itu tadi kan, apakah cukup topik judul-judul pertemuan atau ada yang lain? Apa saja? Nah, dari perencanaan, pelaksanaan, penggunaan media, ya kan, alat bantu, sumber rujukan, sampai kepada bagaimana evaluasi penilaian, bentuknya seperti apa, instrumennya seperti apa. Ada kan di situ? Ada jelaskan. Betul, sampai harus sepakat kan gitu ya, diketahui.
Baru kemudian apakah model perkuliahannya adalah ceramah, apakah diskusi, apakah tugas, itu kan tergantung dengan sifat masing-masing mata kuliah gitu. Apa praktik mungkin gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sudah dilaksanakan standar itu. Saya tanya sekarang kalau ke penelitian, untuk mendapatkan penelitian apa yang di sini state seperti apa kalau penelitian? Yang mana tadi? Direktur tadi bagi soal kita. Silakan Pak, jawab soal. Pengalaman penelitian gimana kalau penelitian? Alurnya? Mandiri Pak. Hah? Mandiri itu coba alurnya gimana Pak? Ya selama ini ya dosen hanya meneliti. Seperti itu saja, tidak ada SOP-nya apapun. Gitu. Ada SOP-nya? Belum ada. Tapi Pak Ketua mohon izin. Tapi ada alokasinya untuk misalkan penelitian setiap tahunnya? Ada ya? Semester kita alokasikan. Kalau kalau penelitian jangan per semester. Per tahun. Per tahun. Oke, siap. Per tahun. Penelitian per tahun. Kalau tiap hari sih lebih bagus. Iya. Kemarin lebih lancar. Karena gini, ya Pak ya, meskipun kewajiban dosen itu selain ngajar kan membimbing pendidikan pengajaran, ada penelitian dan ada juga pengabdian dan publikasi ya. Berarti kan harus ada juga program atau kegiatan yang dimunculkan berdasarkan rensranya sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Bukan hanya pengajaran saja, tapi adalah dosennya neliti. Apalagi kalau neliti nanti juga memasukkan nama mahasiswa berkolaborasi. Meskipun yang neliti mah dosen, tapi mahasiswanya mungkin dibantu untuk nyari wawancara, untuk observasi, angket, kan bisa aja seperti itu. Atau untuk ngetikin kan gitu ya. Sehingga kan nanti paham bagaimana menyusun pendahuluan segala macam. Berarti saat ini adalah mandiri Pak ya? Berarti nggak ada SK ya? SK mah ada Pak. Nah SK-nya gimana? SK penelitian dan pengabdian sermat ada. Dan untuk buktinya kan bahwa setiap mau diganti kan ada SK. Berarti kan itu tidak menjadi rutinitas ya Pak ya? Walaupun gini, itu kalau dalam akreditasi penelitian mandiri itu bisa diklaim Pak, asal di SK-kan oleh LP2M. Malah itu justru pembiayaannya dari mandiri. Nah, tapi ya harus diajukan. Maka LP2M harus memiliki SOP untuk pengajuan penelitian mandiri gitu. Kalau mandiri itu sudah dilaksanakan Pak, tinggal di SK saja. Beda dengan yang dari state. Kalau state kan harus ada kompetitif. Berarti ada programnya, kemudian ada pengajuan proposal, kemudian seleksi. Kalau mandiri mah kan melaksanakan mandiri, kemudian dilaksanakan atas biaya, tenaga, waktu mandiri, tapi butuh pengakuan dari lembaga, maka butuh SK. Beda lagi kan itu. Selama ini kan penelitiannya udah mandiri-mandiri, karena ketika BKD kan wajib, apalagi yang sertifikasi, harus ada paling tidak satu SK, meskipun mungkin boleh kosong dengan dosen tugas tambah, tapi paling tidak ada kewajiban. Takutnya kewajiban sebagai misalkan lektor atau asisten ahli adalah kewajibannya harus melakukan penelitian. Ada itu pengabdian malah yang mungkin misalkan pengabdian yang sifatnya pemberdayaan. Kalau memang sudah, kalau di sini kan para khotib, para khotib. Nah khotib itu mungkin itu mau pengabdian sifatnya udahlah. Kalau yang misalkan pengabdian pemberdayaan, nah itu Bu. Jadi untuk LPM memang berat ya, Pak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi budaya mutu kami tegaskan, pengalaman kami, LPM kalau tidak didukung oleh pimpinan itu sama saja wujuduhu adami. Siap kita tunggu Pak. Nah,
Lamu tua layaknya Pak. Dukungan itu dukungannya harus konkret karena kami nih Pak ya di UIN untuk surat edaran monet, surat edaran audit, surat edaran sertifikasi itu semua Pak Rektor yang datang. Kami karena garisnya putus-putus, sifatnya koordinatif, tidak ada kekuatan untuk ke dekan ya kalau di sana ya, tidak ada kekuatan kepada ketua prodi. Makanya langsung kami mengusulkan ke rektor, ditantangani oleh rektor. Parapnya itu waris satu, karena koordinatornya, koordinasinya sifatnya adalah akademis. Jadi memang komitmen bareng-bareng, mumpung sama-sama masih pada muda, yang muda. Tapi itu budaya mutu itu memang kalau ini agak sulit Pak ya, karena ini sifatnya Rusak. sifatnya administrasi benar Pak. Tapi ternyata kan pendidikan itu di Indonesia ini masih juga dilihat dari aspek administrasi kan gitu ya. Akreditasi sifatnya administrasi. Kemudian mungkin untuk pengajuan pun sifatnya adalah administrasi. Sebetulnya standar-standar itu sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Dosennya sudah, tadi saya sampaikan. Padahal minimal S2 di sini dikenalkan dokter lagi. Berarti kan sudah pelampauan. Gitu ya. Kemudian mungkin sertifikasi. Oh ternyata Pak saya tahun pertama Pak di Lampung. Pak saya tahun 2023 di UIN Banten. Berarti kan mengawali ditutup gedung PPG. Pak saya kemarin 2024 ya sendiri. Oh ya masih tahu aku ya. Berarti kan ada yang sudah sertifikasi segala macam, sudah ada pelampauan Bu. Jadi organnya sudah ada, SK-nya sudah ada. Yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu adalah bukunya. Dari bukunya nanti baru diturunkan untuk bagaimana mengawalnya ya. Mengawalnya itu baik monet, evaluasi ataupun AMI kan butuh instrumen Bu ya. Kalau cuma melihat observasi nanya wawancara tidak terekam kan datanya. Maka ya instrumennya nanti ya bolehlah kami kita berbagi dan dipelajari lah silakan. Gitu. Terima jadi. Ya bukan terima jadi tapi harus dipahami Bu ya. Sehingga instrumen itu kadang kalau tidak dipahami malah menyulitkan kan gitu ya. Padahal mah instrumen digunakan untuk memudahkan merekam apa yang sudah dilakukan baik dosen dalam pendidikan, dosen dalam penelitian, dosen dalam pengabdian, bahkan teknik dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan-kegiatannya itu ada di situ. Tapi kalau kita tidak paham bagaimana menggunakan, justru malah menyulitkan. Nanti hasil dari instrumen-instrumen itu sesuai dengan standar itu tinggal direkap aja Bu, mana yang sesuai. Kata Ibu betul, bukan menilai. LPM itu adalah menggali mana saja yang sudah sesuai, yang sudah ditetapkan pendidikan, mana saja yang belum sesuai, mana saja yang bisa jadi melampaui. Jangan-jangan di sini misalkan dosennya sudah melampaui, harusnya misalkan S2 tapi di PAI misalkan ternyata 50% sudah S3. Berarti kan ada melampaui, tidak hanya sesuai. Bisa jadi belum sampai. Ada nanti ketahuan berapa yang melampauinya untuk PAI, mana yang sudah sesuainya, mana yang belum melampauinya. Yang belum melampaui itu misalkan kalaupun ada yang bisa dilakukan perbaikan segera, RPS belum ditandatangani oleh Kaprodi, kan itu mah nggak usah nunggu 1 tahun ya Pak ya. Itu berarti kan observasi sifatnya, langsung ditandatangani oleh Kaprodi. Tapi kalau misalkan RPS dosen masih salah semua, misalkan naudzubillah, berarti kan perbaikannya harus apa tuh kalau misalkan dosen ini belum paham cara buat RPS? Pelatihan. Yang itu bukan LPM, kewenangannya nanti dilaporkan kepada ketua.
gitu. Kapan mau pelatihannya ya terserah ketua nantinya kan gitu ya tentuannya. Jadi memang betul ketua membutuhkan informasi mana yang sudah sesuai, mana yang belum sesuai. Kalau yang belum sesuai itu mau diapakan kan nggak mungkin sekaligus 1 tahun dilaksanakan semua apa ya? Pasti ada skala prioritas. Biasa dengan tahun berapa, bulan apa dipilah mana yang urgent, mana yang prioritas. Itu yang dilaksanakan. Memang semuanya pintunya dari audit mutu Pak. Tapi audit mutu itu butuh standarnya. Kalau nggak ada standarnya, apa yang mau ditanya kan gitu ya. Untuk nanya butuh standar. Bagaimana merekam pertanyaan jawabannya butuh instrumen. Insya Allah Bu, bolehlah. Nanti kami itu kan sekarang kalau standarnya ada, nanti kalau instrumennya saya kirim via WA. Itu mungkin sebagai prolog nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Saya di sini tidak mengajari, tapi kita berbagi saja. Saya bukan ahlinya juga, karena saya dibantu oleh kampusnya 3 Pak. Kami kampus pengembangan standar yang buat standar tuh, yang selalu bikin standar, tapi dia bikin koordinator juga, ngundang orang LP, LPPM, ngundang pusat bahasa, ngundang SPI buka keuangan, ngundang kepegawaian kalau memang standarnya tentang kepegawaian, ngundang biro administrasi akademik kalau memang yang mau dibuat adalah pedoman akademik, sifatnya koordinator, tapi enak kan ada. Kemudian ada kepala pusat audit. Nah, Pak Rohman ini, ya mungkin Pak Rohman itu ya yang mengepalai evaluasi monet. Pak Rohman itu yang mencet tombol melalui ISPM itu instrumennya Pak Rohman itu. Kapan mulai audit? Misalkan sekarang ya mau UAS nih, minggu depan kan UAS. Itu sudah di monet berapa kali dosen masuknya? Apakah sudah lebih dari 12 kali kan gitu ya, standar minimalnya kan 12 kali. Kalau belum harus nanti laporkan kepada Wadek 1. Kalau di sana ada Wadek 1, dekan meminta dosen untuk menambah jam. Gitu. Ada, jadi manual mutunya itu yang ngatur siapa yang ada dalam pembelajaran seperti itu. Nah itu mungkin sebagai prolog dari kami. Semoga saja tidak membuat Bapak dan Ibu untuk melangkah demi kebaikan state. Paling tidak kebersamaan, komitmennya dulu. Kalau nanti standar, ya kami bantulah dengan yang ada, tinggal dibaca, tinggal diadopsi, tinggal dihilangkan, ditambahi, sesuaikan dengan ini, silahkan aja. Instrumennya juga insya Allah